Pertama saya sampaikan kemarin itikaf itu kan ada beberapa versi, Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berapa durasi itikaf? Imam Syafi'i, iya, lebih banyak sikit daripada waktu ruku. Jadi sekitar berapa lah ibu bisa tahu. Kemudian kalau Imam Maliki harus 24 jam. Jadi sehari semalam baru dibilang itikaf. Perhatikan baik-baik ibu-ibu. Kalau ibu pengen dapat pahala itikaf dan tidak harus duduk dulu ketika mulai masuk masjid, apalagi ibu-ibu mengadakan pengajian di masjid, maka ketika Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, langsung niatkan saja. Jadi ibu biar tidak bingung, soalnya banyak orang sudah duduk tapi lupa niat itikaf. Keluar dari masjid, aduh aku lupa itikaf. Nah, ini paling penting. Ketika ibu masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, langsung niat saya niat itikaf di masjid ini. Dalam hatinya saja. Maka setiap duduknya, setiap diamnya, ibu diam saja di masjid sudah berpahala semua. Nah, itu yang perlu diingatkan. Banyak masih orang-orang, ibu-ibu ketika masuk masjid lupa dengan niat itikaf, padahal pahalanya besar. Maka saya sampaikan pahala yang pertama, perhatikan baik-baik. Nanti ditulis. Pertama, hadis Nabi SAW. Mani takafah yauman ibtiga'a wajhillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathu khada'iqah. Siapa yang iktikaf dalam satu hari ibtiga'a wajhillah, karena mencari ridho Allah, maka Allah jadikan bainahu wa bainan nar, orang yang iktikaf di hari itu karena ridho Allah, ibtigha'an biwajhillah, maka Allah jadikan antara dia dengan neraka thalathu hanadiqah, ada 3 parit yang memisahkan dia dengan neraka, aba'adu, lebih jauh ma bainal khafiqaini, dan di antara parit ke parit yang lain lebih jauh daripada 2 ufuk langit dan bumi. Ini pahala yang pertama. Mani takafa yauman, siapa yang itikaf dalam satu hari itu, di hari itu, bukan sehari. Maksudnya siapa yang itikaf di saat itu, ibtigha'an biwajhillah, karena mencari ridha Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah jadikan di antara dia dan di antara neraka thalathu khanadiqah, 3 parit. Makanya perang Khandaq itu perang parit. Dulu Salman Al-Farisi membuat parit. Ibu-ibu yang umroh pasti tahu Masjid Khandaq. Di mana di antara parit ke parit yang lainnya aba'adu, lebih jauh, mimma bainal khafiqaini, dari sesuatu di antara 2 ufuk. Ufuk yang kita tahu barat dan timur, tapi yang dimaksud di sini adalah 2 ufuk langit dan bumi. Ibu pernah ngukur nggak langit dan bumi berapa juta jauhnya? Nah, ibu sehari saja iktikaf di masjid, maka ibu sudah membuat sebuah, apa namanya bu? Sebuah parit, sebuah jarak antara kita dengan neraka lebih jauh daripada 2 ufuk langit dan bumi. Dan ada 3 parit. Bayangkan coba, parit ke parit yang lainnya sejauh langit dan bumi. Parit selanjutnya, kalau ibu 1 bulan iktikaf terus di masjid, berapa parit yang ibu sudah buat terbentang, maka semakin jauh kita dari neraka. Itu pahala yang pertama. Jadi kemarin belum saya sebutkan kan, karena kan kemarin kurban yang disebut. Paham ya? Berarti yang pertama iktikaf pahalanya menjauhkan dari neraka sejauh 2 ufuk langit dan bumi, dan ada 3 kali batas. Jadi istilahnya Nabi menganalogikan parit, karena zaman dahulu parit itu adalah satu rintangan. Makanya Nabi Muhammad menang melawan kafir Quraisy ketika perang Khandaq. Salman Al-Farisi, beliau itu adalah orang dari Persia, dari Iran, yang masuk Islam. Beliau dulu bukan Islam, tapi ketika masuk Islam dia membuat ide, gimana Rasulullah kita buat parit. Nah, saat itu juga orang kafir Quraisy tidak paham dengan parit. Jadi mereka ketika menyerang lari sekencangnya, rupanya masuk terperosok semua ke parit. Dan sekarang sudah dijadikan masjid. Ada apa namanya? Ada pos-posnya di situ. Ada 7 pos kalau nggak salah. 11 atau 7. Tapi biasanya orang umroh itu kadang lewat karena nggak bisa parkir. Harusnya kalau awal-awal dulu nggak terlalu. Khandaq. Nah, coba ibu kalau punya HP, klik aja. Perang Khandaq, Masjid Khandaq. Kha, non,
dalqub, khandaq, khanadiqah. Jadi kalau ibu mau bilang parit, ada parit di depan rumahku. Hadhihi khandaq. Iya, khandaq. Amama baiti. Amama itu depan. Kenapa, Bu? Iya, makanya sering orang umroh itu tidak sempat berhenti karena memang tidak boleh berhenti. Sama dengan masjidku di Taif, di tempat Nabi ketika bersembunyi dilempar batu sama orang Taif, kan cuma lewat saja karena tak boleh. Orang Mekah dan Madinah itu di tempat-tempat sakral peninggalan Nabi tidak boleh sampai orang itu mengkultuskan, takut syirik. Iya kan? Contohnya kan, ya sama dengan di Jeddah, makam Siti Hawa kan dibongkar, diratakan sama tanah. Kalau dulu masih dibangun. Iya, dulu itu Mekah, Saudi Arabia itu kan awalnya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika King Abdul Aziz berkuasa, berubahlah madhabnya ke Imam Ahmad bin Hambal. Jadi semacam dikodeta sebelumnya itu. Jadi alirannya sudah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Alirannya sekarang adalah Imam Ahmad bin Hambal. Makanya tidak ada wirid, tidak ada zikir. Ketika selesai sholat, apa sholat? Sholat goib. Selesai sholat fardu, sholat apa, Bu? Di Mekah, yang umroh, Bu Yasi, sholat apa, Bu? Iya, sholat jenazah bagi jenazah yang goib kan. Tidak ada zikir, tidak ada qunut. Nah, jangan pula nanti orang yang qunut, oh ternyata di Mekah itu tak qunut, oh berarti selama ini salah saya Pak Ustadz, masuk neraka saya Pak Ustadz. Di sana tuh Imam Hambali. Dan berjemaah wajib di Mekah. Kalau ibu sempat tak berjemaah dosa kalau ikut Imam Hambali. Makanya jangan setengah-setengah ikut mazhab. Saya ikut Mekah Pak Ustadz, makan dari sekarang harus berjemaah. Laki perempuan harus berjemaah. Tak berjemaah dosa, haram. Mau sanggup? Tak sanggup Pak Ustadz. Banyak acara Pak Ustadz. Makanya Imam Syafi'i fardu kifayah jemaah, berjemaah. Kalau bagi orang Arab makanya tutup semua itu. Mau bagaimana kalau sudah ada tutup semua. Karena bagi mereka wajib berjemaah. Orang Indonesia, santai aja lah Pak Ustadz. Yang penting sholat di rumah. Nah, iya kan? Kalau perempuan masih mending. Yang laki-laki berapa banyak yang tak berjemaah ke masjid? Betul? Ada? Di mana? Coba ibu ikut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, nanti gak ruwet. Nah, ini ikutnya yang mudah-mudah saja. Banyak yang sampai ke sana kaget. Ternyata di Mekah nggak ada la ilaha illallah. Berarti di Indonesia haram masuk neraka. Berarti ustaz-ustaz banyak masuk neraka gara-gara wirid. Nah, ya kan? Qunut juga begitu kan. Nah, di subuhnya Mekah dan Madinah itu panjang bacaannya. Dan ketika sholat subuh nggak langsung. Nggak langsung, karena memang sunnahnya kan berzikir lama. Kalau dari Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Biar mereka ketika sholat subuh selesai, jarak berapa menit sudah bisa nyambung suruk dan duha. Itu yang dikejar. Kalau sekarang enggak kan, cepet-cepet mau tidur lagi. Apalagi bulan puasa. Ngorok sampai jam 10. Masih mending jam 10. Sampai sore kadang. Iya kan? Enggak, bukan di sini. Ya, sebenarnya daripada bergosip mending tidur, tapi jangan tinggalkan duhur dan asar. Kenapa yang dimaksud di bulan Ramadan? Kenapa orang tidur ibadah? Karena orang puasa itu kan semuanya dicatat pahala. Berjalannya karena dia berjalannya sedang berpuasa menjadi pahala. Jadi bukan hanya tidur, minumnya, duduknya, meskipun nggak berzikir, duduknya orang berpuasa pahala karena dia sedang berpuasa. Puasa berapa jam? 13 jam. Jadi seakan-akan kita itu 13 jam sedang berzikir kepada Allah. Berzikirnya apa? Zikir mulut, zikir perut, tidak makan. Sampai di sini paham? Makanya kata Allah, as-saumu li wa ana atsibi. Puasa itu untukku dan aku yang balas. Bukan urusan malaikat lagi, itu dalam hadis qudsinya. Kenapa? Karena 13 jam kita itu dicatat pahala. Gak berhenti. Apalagi ditambah baca Al-Qur'annya bonus. Sudahlah berpuasa, kemudian makan. Sudah makan, baca Quran. Sudahlah berpuasa, berzikir. Kok makan, Ustaz? Enggak lah, udah makan dari rumah tadi. Saya masak sendiri tadi, ayam sambal sama tempe. Iya, Bu. Iya. Kalau libur saya lebih banyak saya masak. Multi talenta kan?
Disuap boleh. Baik, itu yang pertama ya. Kenapa Bu Mar? Kalau sate belum pernah masak karena memang ada khusus. Kenapa Bu? Oh iya. Jadi kita cari sate Madura ya. Baik Bu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang pahala itikaf, mani takafa fauqonakotin fa'akan nama a'toko nismatan. Siapa yang beriktikaf fauqonakotin, maka dia seperti memeras susu lamanya. Orang yang iktikaf minimal sama jaraknya dengan memeras susu onta. Itu sekitar berapa menit? Kita nggak pengalaman kan memeras susu onta. Malah kami diperas Pak Ustaz. Kalau perempuan. Jadi kalau ada orang iktikaf durasinya sama dengan memeras susu onta, faka'an nama atau konismatan, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Memerdekakan budak pahalanya kalau diuangkan sekitar 70 juta. Mani atakafa, siapa yang iktikaf fawakoh nakotin, iktikafnya durasinya lama seperti lamanya memeras susu onta, faka'an nama a'tokonismatan, maka sama pahalanya seperti memerdekakan satu budak. Memerdekakan budak sekitar 70 juta. Berarti kalau ibu sempat iktikaf di masjid dan lamanya sekitar memeras susu onta, berarti sekitar berapa lah ya? Sekitar 5 menit 10 menit. Itu pahalanya ibu sama dengan memerdekakan budak. Kalau diuangkan memerdekakan budak zaman dahulu, uang sekarang 70 juta. Berarti dalam 10 menit ibu bisa dapat 70 juta. Seakan-akan begitu. Nabi memotivasi kita. Jadi apa maksudnya? Kita ini sebagai manusia tidak boleh sempat harus waktunya disia-siakan. Tak ada kerjaan pun datang ke masjid, apalagi yang dekat dengan masjid, ambil wudhu, yang penting tidak haid, meskipun tak wudhu masih bisa itikaf, yang penting tidak haid, tidak nifas, tidak wiladah, datang ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul itikaf fi hadal masjid sunnatan li ta'ala. Kalau tak paham bahasa Arabnya, saya itikaf di dalam masjid ini karena sunnah, maka di situ diam saja, nggak usah wirid, apalagi sampai zikir, apalagi sampai baca Quran, maka banyak ibu kumpulkan pahala. Jadi sebenarnya Allah dan Rasulullah itu sudah memberikan kita peluang, tinggal kita ngambil. Jadi kalau ditanya, saya bisa masuk surga enggak? Optimis saja, sesuai dengan amalmu. Makanya di hadis arba'in yang keempat itu, summa yursalu fihi ruh, ketika ruh itu ditiupkan dalam badan kita ditanya, yuktabuh, maka ditulis bagi kita itu yang pertama, rizkinya. Yang kedua, ajalihi. Yang keempat, amalihi. Yang ketiga, yang pertama, yuktabuh, ditulis ilaihi. Ditulis bagi orang yang bayi itu yang ditiupkan, pertama, rizkuhu, ajaluhu, amaluhu, kemudian sakiyun au sa'idun. Yang pertama ditulis ketika sudah umur 4 bulan. 4 bulan itu berapa hari? 120 hari. 40 sperma, 40 darah, 40 daging. Lalu setelah jadi daging, segumpal daging, baru ditiupkan roh oleh malaikat, satu malaikat. Tidak disebut namanya, tapi satu malaikat. Jadi satu ruh, satu malaikat. Ruhnya diantar ke rahim ibu. Kemudian nanti ruh kalau dikehendaki oleh Allah dijemput lagi. Datang diantar, pulang dijemput. Kalau datang tak diantar, pulang pun tak dijemput. Jadi beda tipis ibu sama jelangkung. Paham? Sampai sini paham kan? Kita ini beda tipis sama jelang. Cuma bedanya kita ini ruhnya siapa yang antar? Lalu kalau ruh ini sudah waktunya masuk kembali ke Allah Kalau jelangkung? Emang ibu tahu dari mana jelangkung? Pernah nampak jelangkung? Nah, salah satu yang ditulis ketika sudah umur usia 4 bulan bayi itu, ketika ruh sudah ada, salah satunya amalihi. Apa maksudnya Pak Ustadz? Amal kita sudah dicatat oleh Allah. Berapa banyak amal yang kita dicatat oleh Allah ketika di waktu bayi. Apa maknanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, inna amali, sesungguhnya amalku, la yu'maluh, tidak bakal dilakukan bi ghairihi, oleh orang lain.
Maka karena amal kita tak bisa dilakukan orang lain, maka kita harus kerjakan sendiri. Kita nggak tahu amal kita baik atau tidak, banyak atau sedikit, tahu atau tidak? Tak tahu, tapi kita harus ditulis. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya optimis sama Allah. Maka tidak ada ceritanya tahajud dikerjakan anaknya. Tolong ya, aku kerjakan tahajudku 10 rakaat. Nggak ada. Amal kita harus dijemput sendiri. Amal kita harus dilakukan sendiri. Makanya jangan sampai sedikit pun setiap hari kita tidak beramal. Kalau tak ada ngapain lagi nih? Aku sudah zikir Pak Ustadz 200, sholawat 200, istighfar 200, apalagi Pak Ustadz? Itikaf. Masuk aja ke masjid sebentar. Nggak usah banyak-banyak, 30 menit. 10 menit sudah dapat 70 juta. Sama dengan memberikan budak, itu maksudnya. Jadi yang terakhir, yang keempat, sakiyun aw sa'id. Kita ini berakhir dengan beruntung atau dengan celaka. Kita berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita yang menentukan. Allah itu sudah membuat takdir, tapi kita bisa merubah. Maksudnya bukan merubah, tapi jemput takdir itu. Kalau pengen kita husnul khotimah, perbanyak sedekah. Kalau pengen kita mati dalam keadaan dengan baik-baik bersama orang-orang soleh, seringlah kumpul sama orang soleh-soleh. Jadi kan tergantung kita, makanya takdir itu bainal musayyar wal mukhayyar. Ada takdir yang bisa milih, ada takdir yang tak bisa milih. Takdir yang tak bisa milih, nggak usah risau nengok hidungnya pesek, karena orang tua ibu pesek. Kenapa hidung saya pesek Pak Ustadz? Tetangga kok mancung-mancung. Tetangga pakai operasi plastik mancung lah. Iya, saya nih pesek Bu. Jadi kalau ada yang lebih pesek, berarti memang pesek betul itu. Saya ini kalau diukur orang Turki pesek, tapi nggak pesek ya. Maksudnya kita dilahirkan orang Jawa. Iya Bu, iya. Iya, jangan sampai ibu bilang, oh saya ini kenapa Pak Ustadz dilahirkan orang Jawa. Itu sudah takdir tak bisa dirubah. Yang bisa dirubah nih ibu dari sini mau ke rumah atau ke pasar. Bisa milih nggak? Bisa. Saya ini dari kajian fikih Pak Ustadz mau ke pasar atau masih gosip dulu Pak Ustadz. Tergantung ibu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita, kenapa Nabi Muhammad dari Arab? Kenapa nggak dari Sumatera? Kenapa nggak dari orang Minang? Kenapa saya dilahirkan dari orang Indonesia? Kenapa nggak saya dilahirkan? Itu sudah ketentuan Allah. Kenapa Allah utus seorang Nabi yang terakhir dari orang Mekah? Kenapa nggak dari Turki? Kenapa nggak dari Asia? Kenapa nggak dari Jepang? Itu sudah ketentuan Allah, tak bisa dirubah. Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tak bisa dirubah. Semua sudah ditulis oleh Allah. Innallaha katabal maqadir. Sesungguhnya Allah sudah mencatat takdir manusia itu khamsina alfasanatin, 50.000 tahun qabla ayyahluqas samawati wal ard. Sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tulis. Sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya, kita sudah dicatat. Kita Nuruddin akan mengadakan kajian fikih. Ibu mana tahu 10 tahun dari sekarang? Mana pernah berpikir ada seorang Nuruddin mengadakan kajian fikih di rumah Burini. Di sini dulu paling bakau. Nah, laut. Coba sekarang kita nggak tahu. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi kita sudah diciptakan dan kita sudah ditulis. Makanya ada Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, hanya Allah yang tahu. Wal qalami wa ma yasturun. Kolam, pena itu sudah Allah tentukan, sudah menulis dulu. Sekarang sudah tidak ada tulisan lagi. Jadi kita ini semua Bu, rizki, ajal, amal, celaka atau beruntung terakhir kita sudah ditetapkan. Tugas kita, karena kita nggak tahu, maka perbaikilah, baik-baiklah hati kita, biar rizki kita baik, ajal kita juga baik, amal kita juga banyak, dan sakiyun aw sa'idun, mudah-mudahan kita sa'id. Sa'id itu adalah beruntung. Paham sampai sini? Iktikaf jadi membahas tentang takdir jadi. Karena berbicara masalah ini memotivasi iktikaf agar ibu dalam hidupnya jangan hanya nunggu Ramadan iktikaf, bukan hanya sekedar Ramadan iktikaf. Masa sih Bu? Allahu Akbar. Ya nggak ada ya. Yang pertama kan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ditanya apa tujuan iktikaf? Pertama mendekatkan diri kepada Allah. Tempatnya suci, tempatnya tempat sholat, orangnya sudah suci tentu karena tidak haid dan nifas. Paham? Apa yang dilakukan? Mendekatkan diri kepada Allah. Minimal ibu tidak berzikir, muhasabah. Udah berapa banyak dosa saya?
Apalagi ibu sudah ditakdirkan dengan masjid, Bu Lydia. Dekat masjid. Bukan tidak sengaja Allah. Allah sudah dekatkan ibu Lydia. Kenapa, Bu? Misalnya hujan sengaja kita duduk. Iya kan ini kan bukan wajib, sesuka hati ibu kapan mau ke masjid. Nggak mesti harus. Ya, maksud saya ibu nih kan sering ke masjid kapan? Makanya usahakan biar sempurna kalau taklim ambil wudhu. Karena gini, ada itikaf yang tak ambil wudhu maka tak dapat pahala didoakan malaikat. Kalau ibu itikaf terus ada wudhu maka dapat pahala itikaf didoakan malaikat. Kalau tidak berwudhu maka tidak ada plus-plusnya apa? Tidak sempat didoakan malaikat, cuma dapat yang tadi. Dapat apa tadi? Orang yang beritikaf karena ridho Allah, maka Allah jauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Dan parit itu jauhnya 1 parit ke parit yang lain 2 ufuk langit dan bumi. Nah ini ada hadisnya, ibu tulis di situ. Kan udah, paham ya? Lebih baik daripada itikaf. Nah maksudnya apa? Jangan asik berzikir ke masjid sementara tetanggamu lapar. Ya iya memang. Maksudnya kenapa Rasulullah membandingkan itikaf kalah dengan orang berbagi? Kita diajarkan orang menjadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya apa? Itikaf pahala besar. Makanya Allah sandingkan. Tapi ada yang lebih besar, berbagi kepada tetanggamu. Kita diajarkan jangan menjadi makhluk individual. Hanya asikna Allah, Rasulullah. Tapi tetanggamu lapar kok diam. Karena kita hablum minallah hablum. Nah itu. Kenapa Rasulullah membandingkan itikaf? Karena itikaf itu besar. Tapi ada yang lebih besar dari itikaf. Nih gitu kan. Paham maksudnya? Iya Bu. Ibu kan sering ke masjid kan? Maka, nah sempatkanlah. Tapi kan jarang niat itikaf kan? Nggak apa. Yang penting ketemu dengan Ustazah Angelina Sondah. Lupa sama itikaf. Oh iya kan sekarang sudah tahu toh Bu. Ya. Tapi kita masuk itu tetap baca apa itu doa masuk masjid itu kan. Iya, saya bilangkan tadi agar tidak lupa niat itikaf ketika masuk ke dalam masjid. Allahumma ftali abwaaba rahmatik, langsung dalam hatinya saya sekalian itikaf ya Allah. Udah Allah tahu. Kenapa Bu? Enggak boleh Bu. Kalau halangan kan tak boleh masuk ke masjid, haram. Kalau ada kajian silakan di luar aja Bu, jangan masuk. Tak boleh Bu. Kan udah saya bahas kemarin, orang yang berhalangan boleh ke dalam masjid tapi yang tidak ditempatin sholat. Tempat apa? Adzan. Misalkan ada pintu, boleh. Berdiam di situ boleh karena nggak disolatin. Jadi kenapa orang itu tidak boleh masuk masjid karena tempat itu disolatin. Bahkan ada yang ketat, di teras pun orang haid tak boleh. Bagi ulama yang ketat. Bahkan lewat saja tak boleh. Tapi ulama Syafi'iyah, ada ulama yang masih bermadzhab Syafi'iyah, boleh, yang penting kamu sudah yakin tidak akan menetes. Karena bukan hanya pakai softtek Pak Ustadz, pakai pampers. Pampersnya setebal 70 cm. Enggak boleh Bu. Sebagian madhab Syafi'iyah boleh. Yang penting jangan di dalam. Kalau yang ketat Bu, jangankan masjid, musola yang ditempatin sholat 5 waktu berturut-turut selama 40 hari haram masuk ke musola. Jadi hukumnya mazhab Imam Syafi'i mana? Ya tengok kondisinya. Ibu ngapain ke masjid? Kalau cuma hanya sekedar nyantai nggak usah dipaksakan haram. Tapi kalau ada kegiatan, ada kajian, maka duduk di teras pun boleh. Yang penting syaratnya tidak boleh dikhawatirkan menetes. Kalau ibu sangat mengkhawatirkan menetes, jangan sama sekali. Ya, ya makanya jangan yang pakai yang terbang-terbang, pakai yang berenang aja. Kenapa Bu? Ya, karena ya kalau pengen murni memang sekaligus tak boleh sama sekali. Nah, itulah pentingnya Ustadz itu kalau ceramah harus direkod biar ibu nengok juga. Tapi gara-gara live di Facebook akhirnya tak datang-datang. Nanti tunggu live Ustadz lah katanya. Tak datang pula. Ya, makanya hati-hati. Kalau pengen hati-hati sama sekali tak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Sama dengan orang haid ini baca Quran sangat tidak boleh sama sekali. Mengajar ngaji pun tak boleh kecuali orang dia hafal Quran.
Kalau yang ketat ya. Kalau dia hafal Quran, dia ngajar ngaji boleh, tapi lafadznya, kalimatnya tidak boleh sempurna, potong-potong. Salah, lamnya panjang lah. Jangan diucapkan satu lafadz yang sempurna. Jangan sampai bilang alladzina, tak boleh. Allah panjang lamnya. Kenapa? Kejadian di karena di situ suatu kampung waktu saya itu membolehkan walaupun dia nggak habis dia menjadi juga memang aja nggak ada guru lain gitu di masjid. Tapi memang Yang dibolehkan mengajar ngajinya atau di masjidnya? Apa yang ditanya ibu? Mengajar ngaji. Kalau mengajar ngaji, kalau sampai berbentuk lafaz dan kalimat tetap haram. Saya wanti-wanti, iya. Karena tak boleh ibu. Apa? Ya paham, tapi caranya diinisiasi. Jangan langsung dibaca dalam satu kali nafas. Misalkan alladzina, tidak boleh langsung gitu. Allah panjang lanya. Oke, setelah itu zina, zinya lebih panjang. Diputus, tidak boleh. Iya, pokoknya jangan bentuk lafaz, boleh bu, silahkan. Dia niatnya karena ada hadis katanya dia belajar gitu nggak niat untuk baca Quran, niatnya untuk zikir atau. Ya mungkin ada bu, tapi kalau saya saklek karena memuliakan Quran, tidak boleh kalamullah bagi orang yang dalam keadaan kotor. Kita memuliakan, sama dengan mohon maaf ibu, bawa Quran. Jangan sekali-kali bawa Quran begini. Banyak seperti ini, kurang ajar saya bilang. Ini kalam Allah. Jadi pegang Quran begini terus. Mau Yasin, mau apa, jangan ecek-ecek begini. Duduk di bawah, lebih tinggi dari lutut. Kalau saya saklek, karena dari guru saya. Haram. Jangan sampai lebih tinggi lutut daripada Quran, ataupun mau Yasin, mau apa, itu kalam Allah. Betul. Ya kalau yang hafidhah ya. Kalau yang hafidhah selama dia itu untuk kemanfaatan dirinya, dia membacanya bukan harus keras-keras, samar. Tapi kan saya jelaskan tadi kan mengajar orang. Kalau bagi hafidhah, ada sebagian ulama saklek sama sekali tidak usah mengulang-ulang. Ada sebagian ulama dengan samar-samar, dengan catatan tidak mengajar orang. Tidak mengajar orang. Jadi banyak cara kan, seperti mengingat atau mendengarkan saja. Mendengarkan dengan flash disk kalau zaman sekarang. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah memang kalau yang saya ambil saklek tidak boleh. Demi menjaga kemuliaan kalamullah. Bagi yang ulama yang lain kan boleh bu. Kalau saya kan sudah bilang, kalau saya ngikut yang saklek itu aja. Iya katanya kalau Quran ini baru nggak boleh, tapi kalau ada campur sama terjemahan nggak apa-apa. Gitu. Untuk apa? Pegang. Ngajar ngaji. Kalau pegang iya tak masalah, tapi ngajar ngaji tetap tak boleh. Iya, bagi ulama sebagian kan boleh. Kalau saya ngambil yang ketat. Sempurna kalimat katanya. Seperti alladzina kan sudah. Iya, kalau dalam bahasa Arab, lafaz namanya, bukan kata. Iya, betul. Ula panjang lamnya. Ulaika. Nah, itu hamzanya. Hamzanya itu kan ada i. Kan diputus-putus dengan pembicaraan, Bu. Jangan tidak boleh ulaika. Kan enggak gitu kita ngajarkan. Ula panjang lamnya ya. Nah, habis itu ada hamzah. Nah, itu kan sudah diputus dengan ucapan kita gitu. Nah, bisa itu banyak cara. Nah, kalau saya itu turun-temurun dari keluarga saya, dari umi saya juga begitu. Kalau sekarang udah canggih, bagi orang yang hafal tinggal hidupin ini aja. Yang penting jangan disuarakan. Menjaga kemurnian. Tapi ada juga sebagian ulama bagi yang hafal Quran, silahkan mengulang-ulang. Makanya orang yang haid itu lebih banyak berzikir saja, sholawat. Apalagi sholawat. Sholawat tuh tak masalah, silahkan. Iya, paham. Makanya sebagian ulama, karena kalau darurat seperti itu ya silahkan, monggo. Boleh-boleh saja, Bu. Apalagi, ini saya Pak Ustaz kalau nggak ngulang ya monggo silahkan, tidak masalah. Ada yang membolehkan. Karena orang-orang perempuan ini kalau dikasih haid itu kan sebenarnya disuruh beristirahat. Salah satunya adalah muhasabah. Ada berapa banyak dosa sebulan ini. Lebih banyak ibadahnya apa? Ibadah yang minta maaf sama suami, melayani suami, ngomong yang baik-baik, datang ngobrol.
sama kawan-kawan yang lain, bicarakan yang baik, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Tapi biasanya orang haid malah malas kan? Bukan malas, bukan lupa, malas. Aku lagi haid nggak mau ngapa-ngapain, capek semua. Ada kan, pernah gitu kan? Ada bawaan, ada bukan capek, tapi bawaan. Iya, malas. Iya, bawaannya, ya itulah yang saya dengar dari orang rumah gitu. Udah. Kemarin aja gitu. Iya, ulang-ulangan. Kayak orang ngidam gitu. Lanjut, Bu. Iya, iya. Jadi tadi pahala itikaf sudah berapa? 2 ya? 3 ya tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya itikaf mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian itikaf itu kenapa? Karena ikut sunnah Nabi. Yang ketiga itu tujuan itikaf. Iya, tujuan itikaf mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mengikuti sunnah. Itu kan tujuan itikaf, mengikuti sunnah. Oke, sudah. Nah, kita kembali lanjutkan pahala itikafnya. Pahala itikaf tadi 2 kan? Dijauhkan dari neraka kan? Sejauh 2 ufuk langit dan bumi, 3 parit. Kemudian memerdekakan budak. Selanjutnya yang ketiga, pahala itikaf adalah didoakan malaikat selama tidak putus wudunya. Kata Rasulullah, doa malaikat itu Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Orang yang itikaf didoakan malaikat selama wudunya tidak putus. Kata Rasulullah, didoakan oleh malaikat, doanya Allahumma firlahu, kata malaikat, ampuni dosa dia ya Allah. Allahumma arhamhu, rahmati dia ya Allah. Ampuni dosa dia ya Allah, rahmati dia Allah. Tak berhenti malaikat mendoakan. Makanya yang paling bagus dan paling banyak itikaf tuh ibu-ibu. Ketika sudah pengajian ada di masjid, ingat ini ya, diingat betul-betul kalau pengajian niatkan itikaf. Ini perkara perbuatan mudah, gampang, tapi jarang orang melakukan. Kenapa? Lupa. Makanya biar nggak lupa, sekali masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langsung saja saya niat itikaf di masjid ini. Nanti urutannya dikasih tahu syarat-syaratnya apa, lalu bagaimana. Apakah kalau kita ke rumah lagi, apakah harus niat lagi? Nanti ada di bahasan. Lah itikaf itu kan nggak harus dari awal, Bu. Kapan saja. Saya sampaikan tadi agar ibu tidak lupa. Karena kelamaan habis sholat tahiyatul masjid, ya paling bagus ya tahiyatul masjid. Karena ketika tahiyatul masjid, biasanya sekali duduk ketemu kawan, udah jadilah. Gimana, kapan pengajian? Iya, tanggal 21 kita tabligh akbar loh. Kita ngundang siapa? Angelina Sonda gitu kan. Oh, terus tak ingat itikaf. Itu Mas. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Oh iya. Enggak, saya ngikutin beliau itu luar biasa. Maka inspirasi bagi ibu-ibu semua. Jadi karena beliau tuh mu'allaf masalahnya, bukan yang Islam dari lama-lama nggak berubah-berubah. Iya. Udah kemarin kan? Baik. Selanjutnya, pahala dari itikaf diampuni dosa-dosa yang lalu, kata Rasulullah. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Baik, saya bacakannya. Huwa sunnatun muakkadatun wa surutu sab'atun al-Islam wal aqlu wan niqa'u anil haid wan nifas wa alla yakuna junuban wa alla yalbatha fawqa tuma'ninatis salati wa ayyakuna fil masjidi wal jami' aula. Syarat daripada itikaf yang pertama, Islam, punya akal, bersih dari haid dan nifas, dan tidak dalam keadaan junub. Kemudian tidak boleh dan harus berdiam di atas tuma'ninah salat. Berdiam minimal di atas tuma'ninah salat. Tuma'ninah salat sekitar 3-5 detik. Berarti kalau 5 detik ibu duduk sudah dapat pahala itikaf yang tadi. Sekurang-kurangnya seperti itu. Tapi jangan gara-gara ini asik, aku ke masjid dulu lah itikaf biar dapat memberikan budak 70 juta. Keluar lagi. Alhamdulillah aku udah bikin pahala 70 juta. Itu namanya mempermainkan. Maksudnya yang serius. Rasulullah itu menyampaikan seperti ini agar kita itu sehari minimal adalah sekali kita itikaf. Nah, jadi kalau ibu yang dekat masjid, alhamdulillah, terutama Bu Lydia ini sudah luar biasa. Allah takdirkan rumah ibu dekat dengan masjid. Jadi kalau sempat ibu
Tapi jangan gara-gara ini sampai tak izin sama suami. Di sini ada nanti. Mau kemana, Mak? Itikaf, nggak usah ngomong ini, Bang. Nggak usah nyuruh. Itu tak betul itu. Iya, harus izin suami, tak boleh. Makanya suami ibu tuh harus dijelaskan betul-betul, kemudian dikasih tahu kegiatan ibu agar suami tidak timbul marah. Tak boleh, suami itu nomor 1 ya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu tuh bisa jadi surgamu dan bisa menjadi nerakamu. Itu sudah jelas Nabi SAW. Jadi seorang istri yang tak ngapa-ngapain kalau pengen surga, itu loh caranya ada di rumah. Kalau memang dia tidak pengajian sama sekali, tidak ada kegiatan lain lah gitu, gampang saja, tinggal nurut sama suami sudah. Kalau pengen sudah, karena dia tidak pengajian, jadi dari mana dia surga dapat kan? Pengajian tidak, apa namanya, halal bihalal dengan orang silaturahmi tidak, menjadi orang yang apa, yang kan ada orang introvert namanya ya, yang memang alergi bersosial gitu kan. Cukup taat sama suami aja kalau begitu. Mau cari kemana lagi surga? Kalau ibu udah banyak surganya kan? Udah banyak surga ibu itu. Kumpul sama orang soleh. Alhamdulillah berkah. Kemudian wa ayyakuna fil masjid wal jami' aula, dan harus di masjid iktikaf, bukan di rumah. Ini secara umum ya, secara umum. Wal jami' aula, masjid yang lebih besar, aula, lebih utama. Jami' itu maksudnya sholat Jumat ada di situ. Karena ada masjid yang tidak disolatin Jumat. Pertama, Bu. 228. 228 di atas. Saya baca lebih ulang. Baik, saya lanjut. Wa ayyan wiyal itikaf wa tajibu niyatul fardiyati in nadarahu wa yujaddidun niyatah bil khuruji illam yanwir ruju'ah. Harus berniat itikaf dan wajib niat fardu in nadarahu. Ia harus berniat itikaf dan wajib berniat fardu jika ia menadarkannya. Orang yang beritikaf wajib memperbarui tajdid wa yujaddidun niyata bil khuruj ketika sudah keluar, jika tidak berniat kembali ke masjid illam yanwir rujuk. Ada orang yang sudah itikaf kemudian keluar dari masjid, apakah kalau masuk masjid lagi Pak Ustadz harus berniat? Niat wa yujaddidun di sini dimaksudkan adalah memperbarui niat jika keluar dari masjid. Terputus berarti. Tapi dilanjutkan kalimatnya, wa in qadarahu bi muddatin fayujaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajati wa in kana al-itikaf mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'ut tatabu'ah. Apabila ia menentukan dengan suatu waktu, maka ia wajib memperbaruinya ketika kembali. Jika ia keluar dari masjid bukan untuk buang hajat, lain halnya bila keluar untuk buang hajat, maka iktikafnya tidak terputus. Ibu sudah niat dalam masjid, kemudian ibu keluarnya bukan karena mau pipis atau mau buang air besar, maka ibu wajib memperbarui lagi niat dari awal. Kecuali ibu di masjid iktikaf, habis itu keluar karena ke toilet, masuk lagi tidak masalah, karena darurat. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah kata Rasulullah. Maka tak usah dipersulit, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Ad-dinu yusun, agama itu mudah, tapi jangan memudah-mudahkan agama. Maksudnya jangan menggampang-gampangkan atas nama agama. Biasanya orang yang menggampangkan atas nama agama ini yang paham, cuma seginilah. Kamu nggak istighfar, nantilah aku kan mau tahajud. Iya, kalau hidup nanti malam kamu tahajud. Namanya menggampangkan kan. Ya gimana kamu nggak hadir ke masjid taklim? Alah, besok masih ada kok. Kamu nggak kajian fikih Ustaz Nuruddin? Aku nonton di Facebooknya live. Ya pas kalau live, kalau tak live besok lah aku kajian lah. Iya kalau hidup besok. Ini namanya kan menggampangkan. Kalau ada kesempatan, waktu lowong, dikasih sama berangkatlah. Ya, jadi sama dengan ini posisi darurat. Ibu itikaf di dalam masjid, mau keluar, tapi keluarnya kemana? Keluar makan. Nah itu berarti terputus, harus niat lagi kalau masuk masjid. Ini memudahkan bagi orang yang beritikaf. Apa maksudnya? Jangan dianggap remeh itikaf itu. Perkara mudah, tapi ada aturannya. Paham ya? Baik, kemudian apabila itikafnya dilakukan berturut-turut dan ia keluar dari masjid tanpa memutuskan untuk kembali, maka ia wajib memperoleh niat jika ia kembali. Jika ia keluar untuk keperluan yang menuntut keadaan berturut-turut. Kalau itikafnya dilakukan berturut-turut dan ia keluar dari masjid tanpa memutus untuk kembali,
maka ia wajib berniat. Jadi kalau ibu masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar. Nah, di sela-sela ibu keluar dan masuknya itu tidak ada niat untuk kembali. Misalkan keluar aja, lagi itikaf. Aduh, jemuran. Masuk lagi. Terus ana lagi. Nah, dalam niat ibu keluar masuk itu tidak ada, aku balik lagi lah nanti. Suka-suka, maka lebih bagus memperbarui niat. Jadi setiap kali masuk, niat lagi. Nawatul itikaf. Ini kan kriteria fikih, dijelaskan, mana tahu ada masalah yang seperti ini. Meskipun hanya sekedar ibadah itikaf. Begitulah ulama menulis kitab zaman dahulu. Coba bayangkan, sampai segitunya gitu. Padahal hadis Nabi itu kan cuma menjelaskan kalau orang itikaf, diampuni dosanya, kemudian dijauhi dari neraka. Tapi oleh ulama zaman dahulu dia ditulis kembali. Ini kayaknya permasalahan nih banyak orang. Ya, dulu kan orang masih belum banyak sibuk dengan bisnis kan. Jadi hanya sekedar mencari nafkah, selesai pulang. Nanam buah seperti imam-imam Sofan As-Sauri itu kan kerjaannya cuma nanam buah. Habis nanam buah nulis kitab. Nah, kalau sekarang kan macam-macam kan. Apalagi yang punya bisnis apalah banyak lah kalau sekarang. Sekarang orang kan macam-macam bisnisnya, tidak hanya satu pekerjaan. Baik, jika ia menentukan dalam nadarnya sebuah masjid, maka ia boleh beritikaf di masjid lainnya. Akan tetapi dianjurkan dalam masjid yang ditentukannya kembali. Jadi bahasanya di sini wa in ayyana fi nadrihi masjidan falahu ayatika fi ghairihi. Kalau ada orang yang punya niat iktikaf tapi nazar, saya kalau dapat rezeki saya iktikaf ke masjid. Meskipun ibu menentukan Masjid Al-Furqan, tapi kebetulan ibu nadarnya sudah sampai hari ini dapat rezeki jauh dari Masjid Al-Furqan, apakah boleh di masjid lain? Silahkan. Kecuali kalau ibu nadar iktikafnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Yang tak boleh ini 3. Wa yahrumu bi ghairi idzni zawji wa sayyidi illal masjidat salatah. Masjidas salatah. Orang hari ini misalkan Ibu Yatri, saya kalau dapat rezeki 30 juta saya mau iktikaf di masjid apa dekat ibu? Al-Jabar misalkan. Saya itikaf, kan naik masalahnya di rumah ibu kan. Jalan kaki. Ngeri kali. Nadarnya ngeri. Saya dapat 30 juta, saya nanjak ke Al-Jabar. Rupanya ibu dapat 30 juta pas kebetulan di sini. Ibu nadarnya kan pengen langsung. Kalau Al-Jabar masih lama. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau ibu bernadar di masjid yang 3, harus ibu datengin Masjid Nabawi. Ibu di sini misalkan, saya kalau suami saya kalau sudah dapat duit 1 miliar, saya mau itikaf di Masjid Nabawi. Laksanakan dah. Harus sekalian umroh aja. Saya umroh Pak Ustaz. Ya ibu, niatkan. Mana tahu ibu dikasih. Ya, niatkan sekarang, coba nadar. Ya Allah, kalau dapat 1 miliar, amin. Amin. Niat juga di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Saya pengen loh sebenarnya umroh bareng ibu ini 21 Juli saya berangkat lagi. Ya, insya Allah. Kalau saya yakin insya Allah, bukan yakin seperti Allah, tidak. Maksudnya saya insya Allah pasti bareng sama kajian fikih semua. Tak ada yang tak mungkin. Entah di travel mana, tapi 21 Juli saya berangkat ibu-ibu. 12 hari. Jadi kalau nadar di masjid yang 3 ini, maka tidak boleh diganti ke masjid yang lain. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena pahala di Masjid Nabawi, sholat berapa? Iya, min alfi sholatin. Afdalu min alfi sholatin. Man sholla fi masjidi hada, sholatun fi masjidi hada, afdalu min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwah. Lebih baik daripada 1000 sholat selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kenapa? Kalau sholat di Masjidil Haram, man sholla fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin. 100.000. 100,000 prayer. Ya. Kalau Masjidil Aqsa, hamsah mi'atin, 500 prayers. 500. 100.000 di Masjidil Haram, 1000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjidil Aqsa. Oke, coba. 100.000 Masjidil Haram,
1000 Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa 500. Gampang ingatnya, Bu. Iya, udah umroh berkali-kali masih belum ingat terus. Makanya, Bu, ada lagi yang istilahnya arba'in. Umroh paket arba'in. Pernah dengar nggak? Apa tuh maksudnya? Yang 40 kali sholat kita nggak putus. Di mana? Di Masjid Nabawi. Iya, ada hadisnya. Makanya ini yang haji kan harus dilakukan. Iya, ada hadisnya, Bu. Hadisnya itu nggak ada. Oh. Kata Nabi, man sholla, siapa yang sholat fi masjidi hada, di masjidku ini, arba'ina sholatan, 40 sholat, kutibah alaihi, maka ditulis kepadanya, bara'atum minan nar, terbebas dari api neraka, wa najatum minal adab, selamat dari siksa, apapun siksa itu, siksa kubur, siksa di mizan, siksa siratal mustaqim, siksa di dunia juga, musibah dunia lain sebagainya. Yang ketiga, wa bari'ah minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Salat 40 waktu di Masjid Nabawi akan mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama, bara'atum minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, wa najatum minal adab, selamat dari siksa, apapun bentuk siksa, dunia dan akhirat, siksa kubur, siksa di mizan, siksa siratal mustaqim, siksa di padang mahsyar. Dan yang terakhir, bari aminan nifaq, bebas dari sifat-sifat munafik. Ibu tahu munafik? Bermuka dua. Tahu munafik kan? Nifak itu lubang artinya, Bu, lubang dua. Jadi diibaratkan ada tanah berlubang dua. Tikus masuk ke sini, curut masuk ke sini, masuk dari sini, keluar dari sini. Ada 2 lubang. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Apa yang diomongkan beda juga dengan yang dikerjakan. Ustaz, berarti itu boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah, pokoknya 40. Oke. Kata ulama, yang dimaksud 40 itu, yaitu adalah ulama yang pertama, adalah 40 waktu sholat wajib. Berarti kurang lebih 8 hari. About 8 days, 8 hari. Sholat sehari berapa kali? Wajib 5. 5 kali 8? Oke, 40. 5 equal 8. 40. Makanya umroh pakai paket arba'in. Yang kalau umroh yang biasa nggak dapat. Makanya di travel ada kan, insya Allah Andalus al Haramain membuat 5 waktu. Kalau ulama yang pertama menjelaskan yang dimaksud adalah 5 waktu sholat wajib. Berarti kurang lebih 8 hari seminggu. Makanya kalau ibu pengen dapat seperti ini, ikut umroh yang paket arba'in. Ya insya Allah ada, Bu, programnya. Semalam sudah dibahas. Jadi sekurang lebih nanti 16 hari. Yang biasa umroh kan 13 hari. Kapan lagi ibu bisa sholat? Nah, orang yang pakai arba'in di Madinah itu tidak boleh banyak ngapa-ngapain. Ziarahnya nggak usah jauh-jauh. Karena bagaimana ibu nanti duhur dan subuh harus di Masjid Nabawi. Maka kalau orang yang pakai arba'in jangan komplain. Pak Ustadz, kami lama-lama umroh, kenapa nggak jalan-jalan? Loh, kan paketnya arba'in, guys. Insya Allah nanti saya share ya. Nanti saya share. Kapan? Niat saja. Meskipun nggak tahun ini, tahun depan insya Allah panjang umur, amin semuanya. Kapan lagi ibu mau sholat sampai 40 kali? Makanya yang pakai arba'in itu khusus ibadah dan sholat. Yang paling penting kata ulama itu yang dimaksud sholat 5 waktu dari takbiratul ihram. Jadi kalau ibu tak dapat takbiratul ihram, batal. Maka ketika Allah Akbarnya ibu dapat. Jangan sampai ke sana sudah ruku. Apa, Bu? Boleh. Tapi lah harus closing. Ya, Bu, ya. Boleh. Kenapa, Bu? Awalnya Dewi. Jadi sekarang namanya Dewi Martini sekarang namanya. Bu? Ibu udah foto-foto nggak sama Angelina Sonda? Oh, Masya Allah.
Iya, iya. Iya. Masih muda, Bu ya? Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Masalahnya sering saya akan sebut-sebut nama beliau kan. Siapa namanya Sumiati, kalau di Facebook Angelina Sondah gitu kan. Sering kan saya bahas kan. Saya ingatnya kalau perempuan Angelina Sondah. Beliau itu karena dari mu'allab, jadi luar biasa. Karena beliau kan mu'allab, Bu, masalahnya. Tapi mu'allab terus kemudian iya, hidupnya berdakwah. Yang tak mu'allab dari kecil sudah beriman, malas mau ngaji, itu masalahnya. Coba bayangkan Ibu kan. Dari kecil udah kasih Allah hadiah iman dan Islam. Tapi mau suruh datang ke pengajian alasan aja. Rupanya bikin video TikTok di rumahnya. Kenapa, Bu? Bervariasi, Bu, bervariasi. Jadi kalau 16 hari itu ditambah saja. Kalau 13 hari itu kan sekitar 30-an. Ditambah 3 hari itu sekitar 42 gitu. Tambah segini. Ya, mudah-mudahan Bu ya Ibu bisa arba'in, bisa salat arba'in. Kapan lagi Madinah? Tapi nanti kalau mau pakai arba'in, jangan Ibu nuntut. Kenapa nggak jalan ke sini? Nanti tak Ibu sempat sholat di sana Madinah. Nggak usah. Kapan lagi kita? Kalau perlu kita meninggal di Madinah, tapi jangan sekarang Pak Ustaz, agak lama. Amin ya Rabbal. Kalau meninggal di Madinah, kata Nabi, meninggal di Madinah, maka wajib nanti dibangunkan di Baqi bersama dengan orang-orang soleh. Siapa yang meninggal di Madinah, man mata fil Madinah, orang yang meninggal di Madinah kata Nabi dikuburkan di Baqi, nanti dibangunkan bersama Siti Aisyah. Tapi jangan gara-gara itu Ibu dari hotel asik nak bunuh diri. Iya, anak nengok jendela, aku mati di sini ya Allah. Meloncat bunuh diri, mati, konyol guys. Paham? Masalahnya takut ada orang seperti ini. Katanya mati di Madinah, aku udah lupakan kamu bang, kamu udah nggak sayang sama aku. Mending aku mati. Innalillah, apa? La ilaha illallah Rasulullah, loncat pula dari jendela, nggak boleh. Itu mati konyol. Mudah-mudahan kita meninggal di Madinah semuanya, amin. Ini doa mati. Jangan sekarang, jangan sekarang. Tapi kalau Ibu kita ketika ingat kematian terus, insya Allah Allah sehatkan. Makanya perbanyak ingat kematian. Kan ada istilah, keberanian bukan membuat orang itu cepat mati, ketakutan bukan membuat orang itu lama mati. Paham nggak maksudnya? Berani mati bukan membuat orang itu cepat mati. Takut mati bukan membuat orang itu lama mati. Iya. Ada orang, kenapa kok nggak keluar? Naik motor nanti tetap berat Pak Ustadz. Aku nggak mau naik motor. Rupanya mati di kamar mandi. Artinya kematian bukan karena kecelakaan, bukan. Kalau Allah sudah cabut nyawanya, Ibu lagi makan, mati. Lagi makan, suami datang bawa bini baru, mati langsung. Apa Bu? Saya udah bilang ya, laki-laki kalau bicara bini itu biasa nggak berbini. Yang diam-diam di rumah itu bahaya. Apa Bu? Mau tanya apa Bu? Apa tuh? Kalau saya nggak pernah dengar, karena kalau Bu Mar ini kan kadang share-sharannya tuh kadang. Ya, ketinggian jadi. Makanya Bu, kalau saya bilang nggak pernah dengar Ibu, jadi kalau orang nggak berjilbab itu hadis Nabi adalah dia seakan-akan menjerumuskan orang tua ayahnya ke neraka. Nah, kalau ada anak perempuan itu lebih kepada, karena kan kalau hadis itu kan anak perempuan kunci miftahul jannah min abihi, anak perempuan itu kunci surga dari ayahnya. Ketika anak perempuan tidak pakai jilbab, Ibu kan punya ayah juga. Tak pakai jilbab berarti selangkah mau masuk surga, karena dia tak pakai jilbab, ayahnya tak sempat bisa masuk. Nah, kamu membawa 4 laki-laki itu tidak. Itu kias saja bahwa perempuan-perempuan yang tak pakai jilbab sama saja menjerumuskan laki-laki di dekat dia itu menjerumuskan ke neraka. Tapi yang dimaksud dengan hadis ayahnya. Cuma dikiaskan sama ulama yang mungkin saudara kandung. Nah, jadi bukan menarik Bu, sebenarnya anak itu kan tanggung jawab orang tua toh. Bukan berarti neraka kita dibuat oleh orang, tidak. Makanya tadi saya sampaikan, amal kita itu baik tidaknya kita sendiri yang melakukan. Gak boleh, tolong nak ya, nanti kalau aku udah meninggal sholatkan aku tahajud 3 kali, duha 3 kali, gak ada.
Kalau puasa iya, puasa boleh digantikan anaknya ahli waris. Tapi kalau kayak sholat, sedekah, maksudnya kalau sedekah masih ada waladin sholihin yadun lahu, sedekah jaritin. Seperti amal-amal sunnah lah, kayak itikaf. Tolong nanti itikafkan aku. Itikaf atas namaku itu kan enggak. Amal kita itu baik tidaknya tergantung kita. Maka selama kita hidup di dunia, jangan membuat jaminan kepada anak dan orang